Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Abdi dengan nomor induk mahasiswa 227056013, yang mana ini adalah tugas UTS untuk mata kuliah data spasial temporal. Ini dengan judul analisis data spasial dan temporal data titik api terhadap pemetaan lahan gambut yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada data properti spasial dan temporal. Sebelumnya saya sudah mempresentasikan untuk tugas dari Pak Ade, yaitu data titik api dan lahan gambut. Tapi di sini saya akan melanjutkannya lagi menggunakan data yang sama. Untuk data properti spasial dan temporal, itu data dalam kali ini berisi pengamatan dari satelit terkait kejadian kebakaran hutan di Indonesia berdasarkan sensor MODIS dari satelit Terra dan Aqua. Berikut adalah penjelasan mengenai spasial dan temporal properties dari data tersebut, yaitu spatial properties yang terdiri dari atribut latitude, menunjukkan lokasi lintang dari titik pengamatan, mengindikasikan seberapa jauh lokasi dari garis khatulistiwa. Yang kedua ada longitude, yaitu bujur, menunjukkan lokasi bujur dari titik pengamatan, mengindikasikan posisi horizontal di bumi. Yang ketiga adalah lokasi. Dari data lintang dan bujur dapat disimpulkan bahwa titik-titik pengamatan mencakup wilayah Indonesia, terutama di daerah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan. Lalu untuk data properties temporal, di situ ada kolom atau atribut dari aqua date, tanggal pengamatan menunjukkan tanggal spesifik saat data diambil. Memberikan konteks waktu untuk setiap pengamatan, yaitu antara tahun 2020 hingga tahun 2023. Lalu yang kedua yang berhubungan dengan temporal, yaitu acquired date, acquired time atau waktu pengamatan, memberikan informasi jam dan menit ketika pengamatan dilakukan. Dan yang ketiga ada day night, siang dan malam, mengindikasikan apakah pengamatan dilakukan pada siang hari atau day atau malam hari night, yang bisa mempengaruhi kondisi pengambilan data. Lalu secara keseluruhan data ini memiliki cakupan spasial yang luas berdasarkan lintang dan bujur, dan temporal yang mencakup beberapa tahun, memungkinkan analisis kebakaran hutan dari perspektif ruang dan waktu. Di sini saya ada ambil screenshot untuk data properties yang sudah saya gabung atau sudah saya merge dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Di sini ada berbagai macam atribut di kolom, bisa dilihat di sini. Lalu untuk research gap dan solusi dalam konteks pemantauan kebakaran hutan di Indonesia, terdapat beberapa research gap yang relevan terkait penggunaan data satelit dan analisis spasial temporal. Yang pertama, mungkin di situ kurangnya analisis mendalam tentang pola spasial temporal, meskipun data satelit seperti MODIS sering digunakan untuk mendeteksi titik panas atau kebakaran hutan, masih sedikit penelitian yang mendalam terkait pola sebaran spasial dan temporal kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk memahami bagaimana kebakaran berkembang dari waktu ke waktu dan di lokasi mana yang paling sering terdampak. Yang kedua, keterbatasan pemahaman dinamika kebakaran antara siang dan malam. Pengamatan kebakaran dilakukan baik siang maupun malam hari, namun sedikit penelitian yang membahas perbedaan karakteristik atau intensitas kebakaran yang terjadi di kedua periode ini. Ini menjadi celah penelitian yang perlu diisi untuk meningkatkan akurasi deteksi dan respon mitigasi. Dan yang ketiga ada korelasi antara faktor lingkungan dan pola kebakaran. Ada kurangnya analisis yang mengkaji faktor-faktor lingkungan seperti kelembapan tanah, curah hujan, dan jenis vegetasi.
Nah, di data file itu, di atribut itu tidak terdapat kelembaban tanah, curah hujan, dan jenis vegetasi. Dan ini menjadi research gap untuk data yang saya sajikan saat ini. Lalu untuk solusi, mungkin ini beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Solusi untuk analisis spasial dan temporal dari data yang saya gunakan, yaitu yang pertama pemodelan sebaran spasial kebakaran. Analisis spasial dapat mengidentifikasi hotspot yang paling sering mengalami kebakaran serta menentukan pola geografis dari sebaran kebakaran di Indonesia. Dengan menggunakan data lintang, bujur, dan dari pengamatan satelit, kita bisa memetakan area yang paling rawan kebakaran, yang membantu dalam perencanaan mitigasi. Lalu yang kedua ada analisis temporal berbasis waktu dan periode. Dengan menganalisis data kebakaran berdasarkan tanggalan waktu, dapat diidentifikasi tren musiman, harian, bahkan jam tertentu ketika kebakaran paling sering terjadi. Misalnya apakah ada pola kebakaran yang lebih tinggi pada musim kemarau atau pada malam hari. Analisis temporal ini membantu dalam prediksi kejadian kebakaran di masa depan dan dalam menentukan kapan langkah-langkah pencegahan harus dilakukan. Lalu yang ketiga ada perbandingan siang dan malam. Menggunakan atribut day night, siang atau malam, analisis ini dapat mengidentifikasi perbedaan dalam jumlah kebakaran, intensitas, brightness, serta ukuran kebakaran yang terdeteksi di waktu siang dibandingkan waktu malam. Ini dapat mengungkap faktor atau aktivitas manusia memicu kebakaran lebih sering terjadi pada periode tertentu. Lalu yang keempat, penerapan data multitemporal untuk prediksi. Analisis multitemporal data dari berbagai waktu, mungkin data dari 10 tahun terakhir. Ini dapat membuat model prediktif terkait frekuensi dan intensitas kebakaran di masa depan. Dengan model data yang terdiri dari 10 tahun, bisa diolah untuk model prediksi atau dapat diprediksi apakah tahun depan atau di tahun 2024 atau 2025 itu di mana titik-titik api itu yang berpotensi besar untuk terjadi kebakaran api ini hanya bisa dilakukan melalui pengolahan data di Python. Lalu yang kelima, integrasi dengan faktor ekologis. Mengintegrasikan analisis spasial temporal dengan faktor-faktor lingkungan seperti cuaca, kelembaban tanah, dan topografi memungkinkan identifikasi korelasi antara kondisi lingkungan dan kejadian kebakaran. Ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penyebab kebakaran hutan dan langkah-langkah mitigasi yang lebih spesifik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pemodelan. Ini dari data yang sudah saya gunakan, yaitu data titik api melalui website NASA. Ini saya dapat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya data ini sudah saya pernah presentasikan untuk tugas sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.